Pemirsa, ternyata tulang manusia yang lebih kuat dari beton adalah tulang pada bagian paha. Bukanlah hal yang lazim jika manusia berurusan secara langsung dengan makhluk dari alam lain. Namun kenyataannya di zaman modern seperti sekarang, masih banyak orang yang karena berbagai alasan dan tujuan, justru sengaja berhubungan dengan para makhluk tersebut. Lepas dari aksi mereka ini benar atau salah, tindakan beberapa orang berikut ini merupakan gambaran bahwa masih ada orang-orang yang memperlakukan makhluk halus secara tidak biasa. Pemirsa, inilah 7 perilaku aneh manusia terhadap makhluk halus versi on the spot. Adalah hal biasa jika sensus dilakukan terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah untuk mengetahui populasi manusia yang hidup pada saat itu. Namun, apa jadinya bila objek dari sensus yang dilakukan adalah makhluk halus? Seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana sensus terhadap roh halus dilakukan di kompleks pemakaman funeraria Betancourt di Medellin, Kolombia. Pengelola makam yang telah berdiri sejak tahun 1912 itu telah mendata bahwa sedikitnya terdapat 215 hantu yang terdapat di kota terbesar kedua di Kolombia itu. Kabarnya sensus ini juga berdasarkan kesaksian para pengunjung makam yang telah melihat berbagai macam bentuk makhluk supranatural itu saat mereka sedang berada di kompleks pemakaman yang sunyi tersebut. Namun menurut pengelola kompleks pemakaman, William Betancourt, sensus yang dilakukan terhadap makhluk halus ini dilakukannya mengikuti pola sensus pada umumnya, bukan karena pendapat orang ketiga. Cerita tentang tanjakan maut di sebuah jalan yang terletak di Subang, Jawa Barat ini tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Bandung dan sekitarnya. Konon berawal saat seorang kernet angkutan umum yang bernama Emen yang mengalami kecelakaan hingga tewas ketika kendaraan yang ditumpanginya terbalik di tanjakan tersebut pada tahun 1960-an. Anehnya, sejak saat itu kecelakaan demi kecelakaan kerap terjadi di ruas jalan yang sama. Mitos pun berkembang di antara para pengemudi yang sering melewati jalan tersebut. Mereka yang takut menjadi korban tanjakan Emen kemudian melemparkan sebatang rokok di jalan tersebut sebagai pemberian kepada Emen yang semasa hidupnya dikenal sangat gemar menghisap rokok. Hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari kecelakaan serupa yang dialami Emen. Di antara mereka, bahkan ada yang menghidupkan dahulu batang rokok tersebut. Dalam budaya Cina, menghormati orang yang telah meninggal merupakan kesolehan yang harus dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Hal ini adalah bagian dari ajaran Konghucu yang merupakan etika bagi masyarakat Cina dalam memperlakukan arwah leluhur yang telah meninggal. Namun ada hal unik yang dapat kita saksikan dari kebudayaan ini, di mana masyarakat Cina biasa mempersembahkan uang arwah atau uang orang mati yang biasa disebut jinsi. Uang ini bukanlah uang yang digunakan oleh manusia di dunia, melainkan lembaran kertas yang melambangkan uang. Saat uang ini dibakar di altar atau makam, masyarakat Cina percaya bahwa nilai uang ini akan ditransfer kepada leluhur di akhirat. Pada uang arwah terdapat 2 jenis, yaitu uang emas dan uang perak, di mana uang emas digunakan sebagai persembahan untuk para dewa, sementara uang perak digunakan sebagai persembahan untuk leluhur. Banyaknya kasus-kasus kekerasan yang bersumber dari isu begu ganjang atau hantu tinggi membuat Binsar Purba, Camat Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berinisiatif membuat sayembara sejak Mei 2011 lalu dengan memberikan hadiah sebesar 12,5 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menangkap hantu tersebut. Begu ganjang merupakan isu yang sensitif, terutama bagi masyarakat Batak. Orang yang memelihara begu ganjang merupakan orang yang jahat
karena dengan begu ganjangnya bisa membuat orang sakit, bahkan hingga mati. Sebab itu, jika seseorang dituding memelihara bego banjang, maka ia akan dimusuhi semua warga. Dengan hadiah sayembara tersebut, sang camat berharap makhluk halus ini dapat segera tertangkap dan kedamaian dapat kembali tercipta di lingkungannya tersebut. Namun hingga kini belum ada satu orang pun yang datang dan mengklaim hadiah tersebut. Kursus berikut ini bukanlah kursus biasa. Sebuah kelompok di Illinois, Amerika Serikat pernah membuat lokakarya tentang tata cara pengusiran hantu pada November 2010 lalu. Lokakarya tersebut diselenggarakan atas permintaan masyarakat yang semakin sering diganggu oleh makhluk halus di lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti diberitakan Catholic News Service, tujuan lokakarya tersebut adalah untuk mengajarkan tokoh agama tentang tata cara melakukan ritual upacara tertentu. Namun tidak dijelaskan mengapa peningkatan terhadap permintaan pengusir hantu ini dapat terjadi. Untuk pertama kalinya di Indonesia, beberapa paranormal di Semarang, Jawa Tengah membuka posko lebaran yang khusus melayani pemudik dari gangguan aura metafisika. Posko 24 jam ini dibuka dari H-7 hingga H+7 Lebaran 2013 ini. Bertempat di kawasan Tugu Muda di depan bangunan gedung Lawang Sewu, posko tersebut berdiri. Meski tandanya tak berbeda dengan posko biasa, namun penghuni dan penjaganya bukan orang sembarangan, yakni 15 orang paranormal yang tergabung dalam Paguyuban Paranormal Lawang Sewu. Beberapa paranormal akan membantu para pemudik dari gangguan aura metafisika selama 24 jam penuh. Selama melakukan perjalanan mudik dan balik, kebanyakan para pemudik tak merasakan kalau dirinya dihinggapi atau diikuti aura alam gaib yang jelek, termasuk kendaraan yang ditempeli makhluk halus. Dari sinilah beberapa paranormal ini ikut andil mengatasinya. Selanjutnya, di internet kini banyak situs jual beli yang rupanya menjadikan makhluk halus seperti jin sebagai objeknya. Mereka yang memasang iklan biasanya menawarkan jin untuk menemani pembelinya kemanapun mereka pergi. Hal ini dipercaya akan membantu kemudahan penggunanya dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan demi mendongkrak karir maupun usaha mereka. Namun karena jin merupakan makhluk gaib yang tak kasat mata, tentu saja calon pembeli tidak tahu bagaimana bentuk dan sosok jin yang akan mereka beli. Mereka hanya harus yakin saja bahwa dirinya tidak menjadi korban penipuan. Pasalnya harga yang ditawarkan pun tidak sedikit. Harganya bisa mencapai angka jutaan rupiah. Sebuah kenyataan yang miris, karena sebenarnya cukup dengan doa dan usaha, setiap orang dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan. Pemirsa, itulah 7 perilaku aneh manusia terhadap makhluk halus versi on the spot. Mengapa bunglon mengubah warna tubuhnya? Jawabannya setelah yang satu ini bersama fakta tentang kuku, termasuk pemilik kuku terpanjang di dunia.